Baik, mari kita akhiri bab 4 itu dengan segmen yang ini ya. Kita akan mereview beberapa filter yang terkenal ya, yang disebut resonator digital, filter notch, comb filter, all-pass filter, osilator ya, dengan analisa pisau analisa yang sudah kita ketahui. Nah, apa itu resonator digital? Basically resonator digital itu adalah satu filter ya, yang mempunyai peak puncak ya, meloloskan sinyal pada frekuensi yang cocok dengan dengan frekuensi resonator itu. Sebagai contoh, kalau kita punya tabung ya, kemudian suara kita menjadi lebih keras, itu karena tabung ini memiliki frekuensi resonansi tertentu. Kemudian suara saya yang berfrekuensi sama akan diperkuat di tabung itu. Nah, itu filter itu kita sebut resonator. Nah, resonator itu biasanya berbentuk bandpass ya, dengan dua pole yang merupakan pasangan pole kompleks conjugate yang terletak dekat pada lingkaran satuan. Oke, istilah resonator itu digunakan karena filter mempunyai respons magnitude yang besar, disebut beresonansi pada lokasi pole. Ya, oke. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Dia sebetulnya punya persamaan yang untuk dua pole itu seperti yang rumit, tapi konsepnya sederhana. Resonator digital mempunyai puncak resonansi pada atau dekat omega tertentu, omega 0 ya, dia beresonansi pada omega 0. Maka kita memilih pole kompleks conjugate pada omega 0 tersebut. Itu kita nyatakan dalam bentuk R E pangkat plus minus J omega 0 ya, dengan R antara 0 dan 1. Nah, kita bebas memilih zero meletakkan di mana. Kita bisa letakkan zero di origin, atau kita letakkan di sini juga bisa. Kalau kita letakkan di origin, dia bentuknya seperti ini. Kalau dia letakkan di ujung-ujung sini, dia bentuknya seperti ini. Ini persamaan bukan magic ya. Anda sudah tahu, kalau Anda letakkan pole ini, otomatis dapatnya ini nanti LCCD. Kalau tidak percaya, cek di rumah ya. Masukin set kurang E pangkat R E pangkat J omega 0 kali set kurang E pangkat minus J omega 0, atasnya zero kan, set. Itu buat bilangan real, dia akan ketemu seperti ini. Ya, jadi akan seperti itu. Kalau yang ini, kasus untuk yang ini. Karena ada pole di sini, berarti set minus 1 plus set plus 1 yang di atasnya, itu end up berbentuk seperti ini ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A plus 1 A plus B kali A kurang B ya, kira-kira itu. Oke, jadi ini mudah dimengerti ya. Secara visual, yang pertama itu kita akan letakkan di sini 1 dan ini conjugate-nya dan zero di sini. Ini lokasi pole zero-nya ya. Oke, sekarang notch filter. Filter notch adalah yang terbalik dari resonator justru. Dia itu filter notch-nya melalukan semua sinyal ya, semua sinyal kecuali pada frekuensi tertentu. Secara runcing dia itu matikan gitu. Nah, filter notch adalah filter yang punya satu atau lebih deep notch ya, bernilai 0 pada frekuensi tertentu. Jadi misalnya Anda punya sinyal bagus, misalnya membuat radio ya yang bagus, tapi nggak tahu kenapa selalu frekuensi dari listrik itu bocor terus di situ ya, tung. Nah, ini kandidat untuk memasang notch. Kita pasang notch di frekuensi listrik itu, sehingga di frekuensi yang mengganggu itu dia hapus ya, tapi yang lain itu lolos gitu. Oke? Nah, kalau begitu Anda mau taruh pole zero-nya di mana ya? Kalau notch. Kalau Anda taruh zero-nya akan ditaruh di mana? Di frekuensi notch itu pasti ya. Zero akan kita taruh di frekuensi notch itu. No problem di situ ya, karena mau dimatikan kok gitu. Tapi pole-nya di mana sekarang? Kalau pole terlalu jauh ya dari zero, maka dia akan berbentuk seperti ini gitu. Ya, curam. Nah, itu nggak notch gitu. Nanti memang di frekuensi yang kita tidak sukai dia 0, tapi di frekuensi yang kita sukai masih kecil juga dia gitu. Ya. Misalnya notch di sini. Tapi di sini kan harusnya lolos utuh-utuh nih. Tapi kalau kita pole terlalu jauh, maka kita akan berbentuk seperti filter biasa. Jadi pole harus ditaruh di mana?
Pol harus taruh di frekuensi yang sama dengan zero. Ya, tapi jangan ditumpuk gitu. Sebab kalau ditumpuk cancel. Dan memang nggak mungkin ditumpuk karena apa? Karena zero pasti ada di lingkaran satuan. Pol itu nggak pernah ada di lingkaran satuan, bukan? Jadi nggak akan numpuk dia. Dekat saja gitu, dekat-dekat, pasang zero situ. Jadi dengan adanya pol di situ, maka seluruh daerah ini akan terangkat gitu. Akan terangkat karena ada pol ya, seperti puncak gunung diangkat, kemudian di titik yang itu kita pasangi pol, zero. Ya. Jadi itu exactly yang dilakukan di sini. Filter notch pada frekuensi omega 0 mempunyai zero pada omega 0 ya. Dan pol pada omega 0 juga. Cuma kalau ini R-nya 1, ini R-nya tidak 1. Ini R-nya dekat-dekat 1 lah. Jangan terlalu jauh, sebab kalau terlalu jauh nanti dia lembahnya gitu. Makin dekat, makin sempit ya. Jadi fungsi pol adalah membuat frekuensi resonansi pada frekuensi notch itu sehingga mengurangi bandwidth dari filter notch. Jadi tugas dia itu membuat resonansi di situ ya. Pol itu membuat resonansi, zero itu mematikan, akibatnya si bandwidth dari zero itu mengecil gitu. Karena kita mau perkuat di sana ya. Jadi semakin dekat si R itu ke 1, maka semakin sempit dia gitu. Ya? Oke ya. Jadi Anda sudah tahu filter notch. Ini kira-kira gambar lokasi pol zero-nya. Zero-nya masih di frekuensi of interest kita, dan polnya mesti pada frekuensi yang sama, tapi dekat gitu. Ya, tapi tidak bisa persis sama di situ. Kalau persis sama dia cancel bukan? Ya. Nah, filter COM. COM itu artinya apa sih bahasa Inggris? Sisir ya. Jadi seperti notch, tapi terjadi di tempat-tempat yang jaraknya itu periodik gitu. Jadi dia seperti ini, kemudian muncul lagi ya. Jadi dengan demikian kita tahu di sini zero-nya mesti sebanyak sisirnya itu ya. Mesti sebanyak itu sisirnya, tapi polnya juga mesti dekat-dekat situ. Oke, itu pol zero. Jadi filter COM dapat dilihat sebagai filter notch di mana notch terjadi secara periodik pada band frekuensi. Oke. Nah, all pass yang terakhir, filter all pass itu adalah sistem yang punya respon frekuensi magnitud yang konstan untuk semua frekuensi. Contoh yang paling sederhana itu adalah sistem delay. Nah, ini kalau all pass berarti kalau saya pasang pol, maka saya harus kompensasi dengan zero. Kira-kira itu sistemnya ya. Anda masih ingat bukan persamaan ini? Bahwa H omega kuadrat sama dengan H set kali H set pangkat min 1 ya, pada set sama dengan E pangkat J omega. Ya, masih ingat ya? H omega kuadrat itu H set min 1, bukan? Nah, dengan logika yang sama, maka kalau saya punya H set sama dengan A set min 1 bagi A set, oke, maka bentuk yang seperti ini punya sifat H omega 1. Setuju tidak? Kalau saya punya H set yang khususnya berbentuk seperti ini, polinomial dibagi polinomial ya, tapi persamaannya seperti ini, maka perhatikan ya, H set itu ini, H set min 1 itu, ini jadi min 1, ini jadi plus 1 kan? Iya kan? Kemudian kalau saya kalikan, dia ini atas cancel dengan bawah ya, jadi 1 ya, betul? Sehingga H omeganya ini kuadrat sama 1. Jadi sistem yang punya bentuk seperti ini itu mempunyai magnitud 1 di setiap frekuensi. Oke, ini artinya apa? Pol dan zero itu ada hubungannya. Polnya ini mesti zeronya ini tapi sepernya gitu. Ya, polnya ini, zeronya ini sepernya. Jadi kalau saya punya pol di sini, maka zeronya itu seper dari ini. Karena bentuknya seperti ini. Karena semua yang menolkan ini pol, yang menolkan ini kan zero ya.
dan bentuknya sama, persamaannya sama, cuma yang satu set pangkat min 1. Oke, sehingga kalau di sini dia punya pol A, di sini masih seper A. Sama juga kalau saya punya pol di sini, masih sironya juga seper ininya di sini. Kalau saya punya pol di sini, maka sironya masih seper. Kita biasanya punya bentuk seperti ini. Secara teori, kalau saya punya pol di sini, ya sironya ada di sini. Cuman saya tidak pernah taruh pol di luar sini soalnya ya, selalu di dalam, sehingga dia berbentuk seperti itu. Anda barangkali heran gitu, kenapa kalau R di sini malah seper R gitu? Bukannya makin besar? Itu terjadi karena R itu apa? Lebih kecil dari 1. Karena R lebih kecil dari 1, misalnya seperempat ya, 1 per seperempat jadi 4 gitu. Jadi seper R itu ada di luar. Oke? Jadi Anda sekarang mengerti ya, bahwa yang namanya alpas itu selama pol dan siro itu satu garis, dalam ada satu garis ini, tapi kemudian posisi siro dan pol itu satu per dari yang satunya gitu. Seper dari yang satu. Selama seperti itu, maka dia berbentuk seperti ini. Ya kan? Selama dia berbentuk seperti ini, maka menggunakan persamaan ini, H omeganya sama dengan 1. Ya, logikanya itu. Oke? Nah, sekarang kita bicara dalam segmen terakhir ini, osilator digital sinusoidal. Osilator digital sinusoidal dapat dipandang sebagai resonator digital 2 pol yang mempunyai pol kompleks konjugat pada lingkaran satuan. Jadi, seperti biasa, kalau saya taruh 2 pasang di lingkaran satuan, otomatis saya dapat persamaan seperti ini ya. Anda kalau tidak percaya, masukkan ke dalam situ, coba kumpulkan, dia akan ketemu seperti ini. Nah, cuma kelebihan dari bentuk seperti ini adalah bahwa kalau saya cari dia punya impuls respons ya. Kalau saya cari impuls respons ini, maka impuls responsnya berbentuk sinusoid gitu. Ya, berbentuk sinusoid. Sebab ini adalah kalau Anda pergi ke tabel HZ ya, ini adalah transformasi set dari sinusoid. Oke? Jadi, ini accident gitu, tapi dipaksakan gitu ya. Waktu kita bicara HZ, kita ketemu ini juga, tapi tidak ada analisa frekuensi gitu. Waktu kita bicara letakkan pol di situ, ketemu ini juga gitu. Oke, makanya kita bisa bilang osilator. Nah, karena ini memiliki inverse transform cosinus, maka saya punya sistem ini, saya masukkan impuls, keluarnya apa ya? Cosinus gitu. Jadi bayangkan ya, saya masukin impuls, impuls lagi kalau di digital tuh paling gampang kan, 1 aja, angka 1, that's it, udah, nggak usah sampai tak terhingga tingginya. 1, terklek, saya itu diam aja udah, sampai seumur-umur keluar terus sinusoid gitu. Terjadilah osilator gitu. Jadi kalau kita membuat keyboard gitu ya, untuk musik, ya ini salah satu yang paling sederhana yang bisa dibuat gitu. Kalau do itu kita lihat aja, do itu frekuensi berapa sih? Masih ingat nggak kalau C, do itu kalau di standar internasional itu nada dasarnya kalau kita tekan piano itu frekuensi berapa ya? Lupa saya, sekitar 300 berapa hertz lah gitu ya. 300-400, antara 300-400 hertz. Anda cari bagi 2 pi, dapat dan samplingnya, Anda masukkan omega 0 di sini ya. Bikin sistem ini mudah kan? Bikin sistem ini mudah, karena kosinus omega 0 langsung dapat 1 angka, pasang, masukin di Excel, masukin impuls, tangkap outputnya sekian banyak, Anda masukin sound card, bunyiin, do keluarnya. Oke, itu untungnya kita punya osilator. Baik, dengan demikian saya bisa akhiri bab 4. Jadi dalam bab 4 ini kita diperkenalkan dengan konsep osilasi, dengan konsep frekuensi, dan konsep frekuensi ini sangat penting dipelajari karena dia korespon nicely dengan perambatan energi di dunia nyata. Oke, fenomena energi bergerak di dunia nyata itu bisa dimengerti dengan osilasi itu. Memang dalam kuliah ini kita mempelajari banyak konsep osilasi dalam konsep matematika ya. Tetapi sebetulnya
matematika ini matematika yang punya korelasi erat dengan transmisi energi di dalam alam ini. Baik, kita akhiri bab 4 ini, kita akan break sekarang. Setelah ini kita akan masuk pada bab 5 tentang discrete Fourier transform.